Yang pertama tuh emosi dulu. Gimana kamu ngelola emosi akan sangat ngaruh dengan gimana kamu kelola uang. Gak usah ribet-ribet lo nyatet keuangan dulu. Banyak banget ya di sosmed orang yang bilang jangan glorifying hustling culture. Masa lo tidur cuma 4 jam demi uang? Ya karena memang butuh uang. Tolong realistis, kalau memang uangnya kurang ya berarti memang kita masih harus menukar waktu kita dengan uang. Makanya aku ngerti banget banyak anak-anak Gen Z yang kayak jadinya gak mau nikah, perempuan-perempuan, karena kayak gue sekarang hidup udah enak. Iya. Kalau harus menurunkan standar menikah dengan orang yang tidak sesuai standar yang diinginkan, ngapain? Udah suaminya nggak ngurusin rumah, nggak ngurusin anak, nggak provide financially juga, kan sebenarnya ngapain nikah gitu. Jadi telat nikah it's okay ya? There's no such thing as telat nikah sih. Enggak, no such thing, oke. Iya. Suamiku juga penghasilannya kecil banget, lebih kecil dari aku jadi nggak respect sama dia. Pertanyakan sama diri kamu, kenapa respect kamu diukurnya pakai uang? Kembali lagi di Vlognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru sama seorang ibu, seorang content creator, dan seorang certified financial planner. Please welcome langsung aja Mbak Anissa Steviani. Halo, selamat pagi. Oh, pagi ya? Pagi. Pagi. Apa kabar Mbak Anissa? Baik, alhamdulillah. Thank you udah mau main ke Vlognomics Podcast. Jauh ya dari rumah saya Jauh, sebenarnya. agak jauh ya. Dan pagi-pagi lagi. Iya, justru pagi-pagi karena kami tuh biasanya aktivitasnya setelah antar anak sekolah. Jadi antar anak sekolah langsung berangkat nih kemana gitu. Thank you so much sekali lagi udah mau main ke sini. Dan Mbak Anissa benar ya, seorang ibu, Betul. seorang content creator, seorang certified financial planner. Ada lagi? Apalagi ya? Nggak ada kayaknya. 3 ini ya. Oke. Dan mungkin sebelum mulai, karena pertama kali ke podcast ini, boleh nggak Mbak Anissa share sedikit tentang kehidupan Mbak Anissa seperti apa dulu, mulai karir dari mana, dan akhirnya jadi seorang certified financial planner. Oke, jadi sebenarnya aku tuh jurnalis dan sampai sekarang pun aku merasa aku jurnalis. Bener sih. Karena aku kuliah jurnalistik tuh pengennya tuh dari SMP. Jadi aku dari SMP sudah bercita-cita menjadi jurnalis. Kemudian aku kuliah jurnalistik dan bekerja di media selama 10 tahun. Di mana? Dulu aku pernah di detik.com, paling lama aku di Jakarta Post. Jadi di Jakarta Post itu beneran dari sebelum nikah punya anak, kayak setengah karirku tuh di Jakarta Post. Dan itu mengubah sekali hidupku ya, karena Jakarta Post adalah sebuah media yang pro rakyat banget gitu. Makanya sekarang kalau lihat di Instagram aku banyak banget membicarakan keterlibatan negara, itu salah satunya karena pernah bekerja di situ. Lalu pindah ke Mamis Daily, jadi media parenting. Karena waktu itu anakku makin besar. Sebagai jurnalis tuh kami punya banyak akses ke expert. Jadi kayak anakku makin besar, aku kayak pengen banyak akses ke psikolog, pengen wawancara dokter anak, maka aku pindah ke media parenting. Abis itu pandemi, terus aduh ini anak siapa yang menjaga, daycare-nya tutup, suamiku masih kerja full time, terus kami kayak salah satu di antara kita harus resign, dan tentu saja itu saya. Terus akhirnya aku yang resign ngurusin anak. Di rumah school from home tuh kan chaos banget ya. Dia waktu itu masih TKB sih, udah mau SD, tapi kayak ribet banget. Akhirnya aku resign dan full time jadi content creator. Tapi waktu itu posisinya pandemi kan 2020. 2019 tuh aku sudah ambil sertifikasi financial planning. Jadi memang tidak pernah bekerja satu pekerjaan. Saat menjadi jurnalis pun aku sudah blogging pada zamannya blog ya. Aku sudah main di setiap sosmed tuh ada followersnya. Jadi memang udah ngonten di mana-mana. Dan pada saat resign pun bukan menjadi ibu-ibu yang impulsif resign. Banyak banget nih ibu-ibu yang kayak pokoknya gue mau resign gitu ya, tapi nggak punya penghasilan pengganti. Aku waktu itu udah ngonten, followersku sekitar 67.000. Padahal belum full time. Di Instagram. Ya, di Twitter tuh dulu masih Twitter ya namanya tuh 20 ribuan lah. Jadi memang sudah berpenghasilan dari sosmed. Tapi ternyata setelah dikerjain full time cepet banget ya growth-nya gitu. Jadi akhirnya full time di situ. Dan sebenarnya nggak banyak bicara soal uang, tapi bicara soal keluarga. Masalahnya kalau ngomongin keluarga ujung-ujungnya uang. Makanya 2019 ngambil sertifikasi itu karena aku udah ngomongin uang tuh dari 2013 di blog. Cuman ya nggak ada labelnya, nggak ada sertifikasinya, dan pada akhirnya orang cuma dengerin pengalaman aku aja. Ketika aku pada akhirnya ambil sertifikasi, oh gini maksudnya gitu. Oh ternyata bisa bercerita di luar dari pengalaman aja. Oh ternyata jadi tahu teorinya. Gitu sih, ujung-ujungnya karena berkeluarga ternyata butuh uang. Kenapa ngambil sertifikasi itu? Pertama, kan tadi kontennya awalnya keluarga. Ya, kenapa tiba-tiba ngambil certified financial planner gitu kan? Apakah ada satu hal yang Mbak Anissa lihat yang kayak gue perlu edukasi ini deh gitu?
Jadi aku menikah 2013, hamil dan baru menyadari bahwa oh ini anak harus aku yang biayai ya. Oke. Kayak sebelumnya tuh dulu kan pembicaraan tentang punya anak tuh nggak seperti sekarang. Oke. Sekarang tuh aku bisa dengan gampang bikin konten punya anak di Indonesia tuh mahal banget loh. Lo tuh harus bayarin Hmm, ininya loh. Dulu kan nggak ada yang konten kayak gitu. oke, Nggak kepikiran bahwa oh betul. sekolah tuh semahal itu ya. Baru tahu sekolah itu semahal itu setelah kami datang ke financial planner. Oke. Karena blank kan, ini baru nikah terus punya anak, apa sih yang harus diatur, apa sih yang harus diubah. Karena selama ini ya sama-sama kerja, ya udah happy go lucky aja, nonton konser, Hmm. beli sepatu, beli apa tuh kayak nggak pernah dipikir. Begitu belajar ke financial planner, wah banyak banget ilmunya ya. Oh ternyata Hmm. kita tuh bisa ya nyiapin uang sekolah anak tuh bukan 1 tahun sebelumnya, Oke. tapi dari anaknya lahir kita punya 7 tahun sampai dia SD. Oke. Kan menyiapkannya jadi panjang. Ya. Sekolah mahal itu jadi terasa tidak mahal kalau disiapkannya dalam jangka Iya, waktu yang iya. panjang. Nah, itu yang bikin aku kayaknya orang-orang perlu tahu ini deh. Jadilah beberapa kali bertemu dengan financial planner ke waktu itu, aku bikinin blog postnya dan Oke. ternyata rame karena orang bilang, oh lo ngomongin finance tapi gampang banget ya dimengerti gitu. Ya, Karena ya. biasanya orang-orang yang kuliah finance tuh ngomongnya udah Rumit ya. compounding interest belum apa-apa orang nggak ngerti gitu Ya. kan. Nah kalau aku bisa dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kenapa? Balik lagi karena aku jurnalis, Oke. aku bisa membahasakannya Iya, gitu. iya. Setelah ada Instagram, aku bercerita terus tentang perjalanan keuanganku sampai di titik kayaknya kalau mau cerita ke orang lebih banyak, aku perlu belajar lebih banyak deh. Kayaknya aku Oke. nggak tahu apa-apa deh selain dari pengalamanku. Oke. Anakku 1, kalau anaknya 2 gimana ya? Aku nggak tahu cara ngitungnya kalau anaknya 2 karena anakku 1 gitu kan. Makanya 2019 tuh aku akhirnya belajar deh. Ambillah sertifikasi financial planner. Wow, saya paling tidak bisa apa-apa di kelasnya bengong kayak gurunya tuh nanya background kamu apa? Jurnalis. Kayak ngapain gitu, jurnalis ekonomi bukan, jurnalis parenting gitu. Tapi justru jurnalis parenting lah menurut aku penting juga gitu untuk belajar keuangan. Oke. Karena teman-teman yang lain kan kerja di insurance, kerja di banking, semuanya basicnya finance. At least mereka ngerti lah ngomongin kredit, aku Ya. nggak ngerti Ya. ya kan. Ngomongin insurance nggak ngerti. Itu belajarnya benar-benar dari nol banget. Oke. Banyak materi-materi yang di kelas dipelajari blank, terus aku cari sendiri di YouTube kayak itu, kayak oh tadi maksudnya ini, saking nggak ngertinya. Oke. Cuma ya niatnya adalah pengen sharingnya tuh lebih luas lagi gitu, Oke. pengen bisa lebih banyak orang ngerti tentang finance tanpa lewat bahasa-bahasa finance yang sulit gitu. Oke. Kita bakal ngobrolin lebih jauh kayak misalnya seberapa mahal sih biaya punya anak dan lain-lain ya. Dari perspektifnya Mbak Anissa yang sudah menjalani itu. Tapi kita mau ngobrolin ini nih. Di sosmednya Mbak Anissa ada 2 akun yang lain. Pertama senalar.id, kedua memutus rantai. Betul. Senalar dulu deh. Itu misinya apa? Senalar itu kependekan dari senang belajar. Senang belajar. Karena aku tuh ternyata setelah aku tarik garis besarnya, kenapa aku mau tiba-tiba belajar finance gitu? Oh ternyata karena aku suka belajar aja. Tiba-tiba aku kayak pengen bikin apa gitu ya, sesuatu. Aku tuh mau banget mempelajari dari nol. Jadi aku emang suka banget sih proses belajarnya. Bahkan kadang-kadang nggak sampai jago banget. Begitu bisa, oh ya dia penting bisa aja. Karena ternyata aku menikmati sih proses belajarnya. Jadi sebenarnya Senalar ini niat awalnya adalah pengen ngajakin ibu-ibu perempuan. Makanya sekarang masih berupa podcast dan semua narasumbernya perempuan. Itu untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Macam-macam belajar ya, belajar jadi affiliate, belajar berpenghasilan dari rumah, belajar kalau lagi rajin olahraga, lagi rajin padel, lagi rajin lari. Gimana sih pemanasan yang benar? Aku Oke. bawa kayak fisioterapis gitu-gitu. Pokoknya kayak belajar banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan ibu-ibu sehari-hari. Jadi bukan cuma keuangan. Nggak ngomongin apapun. keuangan, justru nggak ngomongin keuangan sama Oke. sekali. Jadi nggak ada keuangannya gitu. Kan bosen juga ya saya ngomongin keuangan lama-lama. Agak kayak mulai bosan gitu. Nah kalau yang kedua justru tentang keuangan kalau memutus rantai ini. Memutus rantai, iya itu apa ya? Betul. Jadi memutus rantai ini yayasan, kami beberapa kreator 10, 12 aku lupa. 12 kreator keuangan Oke. bikin yayasan memutus rantai. Jadi yayasan ini bekerjanya dari kota ke kota dan bukan kota besar. Jadi kota-kota kecil, kota satelit. Oke. Jadi kita nggak ke Surabaya tapi ke Gresik gitu. Nggak ke Semarang tapi ke Salatiga. Oke. Itu mengumpulkan guru-guru dan ibu-ibu PKK setempat, itu dikumpulkan semuanya, dikasih 2 hari training tentang keuangan. Oh, Karena selama ini yang terpapar konten-konten keuangan adalah orang-orang yang terpapar sosmed yang memang niat banget belajar keuangan dari YouTube, dari mana-mana gitu. Sementara yang urgent banget untuk belajar keuangan justru orang-orang yang nggak terpapar nih. Oke. Mereka tuh nggak tahu kita siapa ya Iya. kan. Kita ke daerah situ nggak ada yang kenal gitu kami siapa. Tapi
semangat banget untuk belajar karena problem keuangan keluarga-keluarga di Indonesia terutama di kota-kota kecil seperti itu adalah culture sih sebenarnya. Culture-nya tuh sangat kolektif banget yang uangnya habisnya kemana? Uangnya habisnya bantuin tetangga. Kemarin saya baru gajian tapi tetangga minjem uang. Tetangganya lahiran, tetangganya nikah. Uangnya tuh habis buat kehidupan sosialnya. Sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus-bagus aja, tapi diajarin gimana caranya untuk bikin budgetnya. Jadi boleh bantuin tetangga Bu, tapi budgetnya berapa supaya kehidupannya sendiri nggak berantakan. Wow. Karena banyak yang pada akhirnya jadi terlilit utang. Karena kesulitan banget menolak tetangga Oke. gitu. Minjem untuk meminjamkan. Minjam untuk meminjamkan itu sangat common. Oke. Dan kalau di daerah-daerah yang lebih timur lagi gitu ya, itu biasanya untuk seremoni. Oke. Ya, jadi ada banyak banget budaya-budaya yang memang harus dilakukan seremonialnya. Ya. Biayanya besar banget, nabung setahun habis di 1 hari. Nah, nggak salah, tapi pada akhirnya di masa depannya biasanya membebani anaknya nih. Jadi Oke. anaknya lah yang harus membiayai orang tuanya gitu. Plus anaknya juga harus melakukan seremoninya juga. Oke. Nah, itu yang gimana caranya biar semuanya bisa tetap tercapai tapi juga nggak mengorbankan si masa depan. Udah berapa lama sih Ini mengurus? 2 tahun ya, Oke. udah ke lumayan banyak kota. Kami juga kasih kayak ada frameworknya dalam bentuk buku, ada yang bisa diisi. Terus terutama juga ada satu bab khusus tentang judol dan pinjol. Karena banyak yang nggak tahu kalau kecanduan judi itu atau gambling addiction itu kalau di Amerika tuh setara dengan kecanduan narkoba. Kalau di sini kan dianggapnya kecanduan judol udah gitu kayak dia yang disuruh menyembuhkan dirinya sendiri, dia yang disuruh keluar, malah dia di shaming segala macam. Padahal nggak bisa. Orang yang kecanduan judol itu seperti orang yang kecanduan narkoba, butuh caregiver untuk bisa keluar gitu. Nah itu juga kami wawancara sama psikolog, benar-benar dalam banget karena ternyata problem judol dan pinjol ini nggak cuman di pedesaan atau di perkotaan, semuanya pasti kayak aku bertanya ke orang-orang ya, ada aja mereka punya kenalan keluarga atau bahkan mbak di rumah mantan driver jadinya dipecat karena kena pinjol atau judol gitu. Oke. Dan sejauh ini gimana penerimaan dari pengajaran di Memutus Rantai ini? Oke banget. Oke. Dan bahkan supportnya tuh oke banget ya. Jadi biasanya kerjasamanya sama dinas pendidikan setempat karena kan Oke. mengundangnya guru-guru dan mereka tuh willing banget untuk bikinin surat resmi, undangan resmi gitu karena mereka butuh banget. Kenapa guru-guru? Harapannya sebenarnya supaya mereka bisa ngajarin muridnya nih minimal. Minimal ngajarin budgeting deh nih sama anak-anak ini gitu. Minimal ngajarin mimpinya deh, ngubah mindsetnya. Bahwa meskipun misalnya sekarang hidupnya terasa susah, tapi dengan mindset yang benar bahwa kita bisa nih dengan uang kecil kita kelola, kita bisa berusaha dapat uang yang lebih besar gitu. Jadi memang targetnya lebih ke guru-guru. Oke. Wah. Thank you for sharing boleh di-follow juga ya Boleh banget. @memutus rantai buat teman-teman yang mau support dan bisa gak dalam bentuk apa? So far sih lumayan banyak sponsor. Kami kayak justru sedang menutup sponsornya dulu. Kemarin-kemarin sempat jualan buku, itu juga rame banget. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah beli bukunya Memutus Rantai. Tapi untuk saat ini belum menerima sponsor dulu karena masih ada yang existing dan belum dikerjarin nih si eventnya gitu. Jadi tapi kalau ada yang mau masuk boleh banget. Cuman mungkin masih akan tertunda ya. Waiting list ya. Bener-bener. Oke, kita ngobrolin masalah keuangan deh ya. Mbak Anissa, dari sekian banyak kliennya Mbak Anissa yang sekarang kliennya berarti corporate ya? Iya, jadi sebenarnya financial planner itu kan boleh menerima klien perorangan. Seperti aku dulu, aku punya financial planner, dia ngurusin aku gitu ya selama beberapa bulan sampai akunya lancar. Nah, tapi setelah aku mengambil sertifikasi sendiri, ternyata aku kurang nyaman ya ngobrol one on one sama orang gitu. Mungkin karena di Instagram aku lebih banyak bicara tentang kesehatan mental, menjadi ibu, parenting. Ketika orang berhadapan sama aku, sangat sedikit yang curhatnya tentang uang. Jadi mereka seolah-olah ngomongin uang, tapi ujungnya ya tapi suamiku nih Kak, suamiku gini. Ini kayaknya lebih baik dia ke konselor pernikahan gitu kan. Atau orang tuaku nih Kak, jadi uangku tuh sekarang tuh habisnya sama orang tuaku gini. Ini kayaknya bukan masalah uang juga gitu. Nah beberapa kali pernah dulu aku buka konseling online terutama buat corporate. Tapi pada akhirnya mereka nggak ngomongin uang ya. Jadi sekarang aku aktif training di kantor-kantor untuk mereka gimana sih caranya mengelola uang. Karena nih ya,
mau gajinya UMR, kantor-kantor yang memang menggaji UMR versus kantor-kantor yang multinational company yang memang fresh graduate aja udah langsung 2 digit, problemnya tetap sama, nggak bisa Oke. kelola uang. Menarik. Nggak bisa kelola uang. Jadi terus mereka selalu bilang di sini tuh padahal gajinya besar tapi tetap aja Mbak semuanya habis, semuanya kalau dapat bonus pasti besoknya langsung pada punya handphone baru. Problemnya sama, mau uangnya sedikit mau uangnya banyak memang nggak dikelola. Oke, ini kalau boleh tahu mostly generasinya apa? Millennials kah? Gen Z kah? Kalau yang sekarang ada di korporasi itu kan sebenarnya head-headnya tuh Gen X ya. Gen Boomersnya X. udah pada pensiun Betul. dong, ya kan? Gen X, kemudian nih yang seumuran aku ini millennials juga udah ada di posisi manajer lah. Oke. Yang baru-barunya pasti Gen Z. Gen Z. Nah, Oke. tapi nggak berarti yang Gen X dan yang millennials pun sudah bisa mengelola Oke. keuangannya. Makanya ketika ada satu corporate misalnya request ke aku, Kak kami maunya bahasnya investasi. Aku selalu bertanya dulu, sebelumnya sudah pernah workshop tentang keuangan belum? Oke. Karena orang ketika bicara keuangan maunya langsung investasi. Hmm, Padahal mungkin basic budgeting aja tuh belum benar. Oke. Jadi aku selalu menolak kalau belum pernah sama sekali kemudian mau bahas investasi. Oke. Itu kayaknya nggak bakalan kemana-mana lah. Mereka udah invest, sekalinya kelilit utang bingung. Invest, sekalinya ada kondisi darurat, mobilnya rusak, harus turun mesin misalnya, atau enggak rumahnya kebanjiran, bingung karena nggak punya dana darurat. Oke. Jadi aku selalu encourage untuk dari basic dulu. Oke. Dan itu memang banyak yang nggak tahu juga. Bahkan cara budgeting aja banyak yang nggak tahu. Oke. Dari observasinya Mbak Anissa dari sekian banyak klien, apa masalah utama keuangan dari mereka-mereka ini? Nggak tahu persis sebenarnya pengeluaran mereka tuh berapa. Oke. Penghasilan tahu dong, kalau Tahu. kita gajian tahu persis, penghasilan tahu persis, tapi pengeluarannya nggak tahu berapa. Itu jadi problem utama. Karena kayak ya udah, apalagi kalau yang gajinya cukup besar ya, Oke. ya udah yang penting kan cukup sampai akhir bulan. Begitu ngisi SPT tahunan, wow ternyata penghasilan gue gede banget kok, aset dikit banget ya. Nah itu yang jadi problem kan, kemana uangnya? Ya itu tadi, begitu mau dapat bonus baru bisik-bisik nih kayaknya mau dapat bonus nih, Oke. udah bayar pakai kartu kredit duluan, ya beli handphone lah, beli tiket liburan lah, nggak berasa bonusnya kemana gitu. Padahal kan bonus kita bisa lihat sebagai take home pay aja, take home pay tahunan, Iya. nggak usah kita bagi sebagai uang kaget yang harus dihabiskan. Iya. Karena itu yang bikin kaget, wah bonus gue 3 kali gaji tapi kok di akhir tahun nggak jadi apa-apa. Nah itu kalau yang di penghasilannya lebih rendah lagi, itu kebingungan karena mereka biasanya menyalahkan diri sendiri kalau penghasilannya nggak cukup. Jadi kayak aduh ini gajiku nggak cukup, kayaknya akunya dia nggak bisa ngaturnya, kayaknya gue ada yang boros. Ketika mereka beneran catat emang nggak cukup loh, itu sangat mungkin emang gajinya tuh nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketika dicatat barulah kelihatan ternyata emang minus ya tiap bulan. Dan minus ini bukan untuk menyalahkan keadaan, Ya. tapi justru untuk kita nyari step selanjutnya apa. Oh berarti kalau minus berarti aku harus nyari kerjaan tambahan. Oke. Kalau udah nikah berarti mungkin istrinya yang selama ini nggak kerja harus bekerja. Oh ternyata minus karena ngebiayain adik yang sebenarnya sudah kuliah dan dia sebenarnya bisa berpenghasilan sendiri juga. Oke. Oh berarti si adik nih harus berpenghasilan, jadi asdos kah, jadi apakah. Itu jadi kekurangan penghasilan ini justru harus disadari segera supaya kita bisa cari solusinya apa. Jadi spending sebelum duitnya ada tadi ya. Itu kalau problem kelas menengah Jakarta dan ibu dan kota-kota besar lainnya sih itu. Karena kebantu sama banyak fasilitas juga ya, pay later, kartu kredit ya. Iya dan tidak sih Oke. ya. Maksudku kalau sekarang iya memang pay later, tapi memang di generasiku aja emang pada pakai kartu kredit sih. Memang Oke. konsepnya menyalahkan orang lain aja sih. Ya dulu yang disalin kartu kredit, sekarang disalin pay later Oke. gitu. Tapi memang problemnya selalu itu. Problemnya selalu merasa, terutama teman-teman sorry banget yang kerja di BUMN merasa pekerjaannya itu sangat stabil. Oke. Mereka lebih rendah risiko dipecat atau kehilangan pekerjaan. Gajinya besar-besar banget, bonusnya besar-besar banget, uangnya nggak tahu kemana. Karena ya itu tadi, santailah kita bayar dulu aja pakai kartu kredit, nanti begitu bonusnya keluar kita bayar. Kita bayar dulu aja nih, tenang lah, nanti ada apa, ada tunjangan apa keluar, ntar kita bayar. Ketika dikumpulin gila penghasilan gue gede banget tapi nggak tahu kemana Berapa ya sih duitnya. Mbak yang gaji BUMN tuh berapa sih rata-rata? Kita Nongwes tuh ngomongin uang soalnya. Iya. Berapa ya rata-rata? Sebenarnya tergantung BUMN-nya di mana. Iya. Cuman ada BUMN yang setiap 3 bulan tuh dapat bonus, bisa 3 kali gaji, Oh, iya. 3 kali gaji gitu. Jadi memang udah starting pointnya aja berbeda. Kemudian bonus-bonusnya juga besar banget, bisa sampai ratusan juta bonusnya. Oh iya, Iya. berarti gaji 2 digit lah ya minimal ya. Iya. Oke.
Nggak semua BUMN ya, Ya, again, beberapa. tapi ya banking, terus BUMN yang kita tahu namanya besar pasti Oke. gaji besar. Berarti masalahnya mirip-mirip ya sebenarnya ya. Dan framework apa yang Mbak Nisa biasanya ngasih ke mereka untuk ini dulu stepnya, step one, step two itu apa? Yang pertama tuh emosi dulu. Gimana kamu ngelola emosi akan sangat ngaruh dengan gimana kamu kelola uang. Oke. Nggak usah ribet-ribet lo nyatet keuangan dulu. Cek dulu, jajan nih kalau apa? Oh, jajan nih kalau sedih ternyata. Jajan nih kalau dimarahin bos. Ya kan? Jajan nih kalau lagi pokoknya ditegur bos dikit gue mau jajan gitu Oke. kan. Aduh, deadline-nya banyak banget, gue mau all you can eat. Nah, itu disadari dulu. Itu kan berarti kan pembelian-pembelian yang berdasarkan emosi. Masalahnya emosi yang negatif kita jajan, emosi yang positif kita juga jajan. Oke. Ya kan, ih baru gajian, kita harus self Happy. reward. Iya dong. Kita harus beli sneakers baru ini gitu. Oke. Kita nggak menyadari pembelian-pembelian yang didasari sama emosi ini. Sebenarnya bukan yang nggak boleh belanja, tapi belanjanya jangan pakai emosi. Belanjanya karena emang punya uangnya aja. Oke. Setiap bulan sudah disisihkan sekian untuk saya budgetnya shopping gitu. Misalnya Oke. gajinya 10 juta, 1 juta deh aku mau buat jajan dan belanja gitu. Ya udah nggak apa-apa, habisin aja. Tapi bukan berarti saat kamu merasakan emosi apapun, kamu jadinya jajan. Karena itu yang bikin kamu boncos. Oke. Self healing lagi, self reward lagi gitu kan. Nah, ini perlu disadari kenapa? Karena dari kecil mungkin diajarinnya demikian. Oke. Kita diajarin waktu kecil kalau nangis, kalau lagi sedih pasti dibujukinnya tuh pakai hal lain, ya kan? Oke. Beli es krim yuk, beli permen, beli Iya, iya, permen. iya. Sehingga pas udah gede nangis dikit kayak beli apa nih kita gitu kan. Enggak dong ya, jangan mengaitkan perbelanjaan kamu dengan emosi kamu. Itu step 1 paling sulit. Iya tuh gimana tuh untuk mengubah itu? Mengubahnya adalah dengan menyadari si emosi yang hadirnya. Oh, aku lagi sedih. Kalau aku lagi sedih ngapain ya? Nonton Netflix aja deh. Aku nggak usah deh belanja, nggak apa-apa. Kita coba dulu seberapa lama sedihnya bertahan. Karena emosi itu datang dan pergi. Mau sedihnya kamu belanja, mau sedihnya kamu nggak belanja, sedihnya tetap ada. Oke. Nah, ini aku ajarin anakku nih. Jadi suatu hari dia potong rambut bukan di tempat yang biasa. Ya. Dia mungkin umurnya kayak 7 tahun apa 8 tahun lah waktu itu. Dia potong rambut terus ternyata menurut dia jelek potongannya karena bukan di tempat langganannya. Terus itu kan di mall ya. Terus dia kayak, "Bu, tapi aku sedih banget. Aku pengen beli mainan ya. Because I feel bad about my hair." Pokoknya kayak sedih banget lah. Terus aku bilang gini, "Aku beliin kamu, tapi aku buktikan bahwa kamu akan tetap sedih karena rambutmu. Meskipun aku belikan si mainan yang dia Ya. mau." Terus enggak, aku pasti jadi happy. Soalnya aku pengen banget mainan itu. Kesempatan banget kan. Oh, nggak apa-apa, ini adalah teachable moment ya kalau parents tuh ya. Aku belikan lah. Terus dia beli mainannya. Kalau anakku tuh kalau beli mainan langsung dibuka gitu kan, dikasih terus dipegang Ya. sampai mobil. Terus dia kayak, "Bener lagi Bu, aku tetap sedih." Bener lagi, aku ternyata tetap feel bad tentang rambutnya dia. Oke. Nah, itu jadi pelajaran banget bahwa pembelian apapun gak akan bisa ngubah emosi kamu gitu. Oke. Kita kan gak diajarin kayak gitu ya waktu kecil ya. Betul. Jadi kayak lebih sulit pasti buat kita. Jadi perlu menyadari penuh setiap emosi yang hadir itu sifatnya sementara. Oke. Gak bakalan menetap selamanya. Gak usah kamu alihkan dengan belanja. Karena seringkali kita lagi bete banget ya, gila malam ini kayaknya lagi down banget gitu ya. Scroll, cekot. Pas barangnya datang udah gak sedih sebenarnya. Oke. Udah gak down lagi. Ngapain gue Nyesel. beli ini ya kan? Kenapa ya kemarin beli ini? Nah, itu makanya mengelola emosi ini satu step Oke. penting banget deh. Bukan cuman buat kamu gak impulsif belanja, tapi juga akan berpengaruh ke seluruh kehidupan kamu pada akhirnya. Kamu Oke. akan gak gampang marah sama teman-teman kamu di kantor misalnya, gak gampang lagi tersinggung sama orang tua kamu. Ya pokoknya kemampuan meregulasi emosi selalu jadi yang pertama. Oke. Yang kedua adalah relationship. Relationship ini yang tadi aku bilang, ini adalah biang kerok kedua tentang habisnya uang di Indonesia ya. Kita merasa uang habis karena suami boros gitu. Kita merasa itu masalah keuangan. Bukan, itu masalah relationship. Gimana caranya kamu mengkomunikasikannya sama suami kamu? Oke. Gimana caranya kamu mencari tahu kenapa suami kamu itu boros? Apa sih yang bikin dia tuh belanja terus? Apa yang bikin dia nggak responsibel sama uangnya? Itu kan bukan masalah keuangan sebenarnya, itu masalah relationship. Oke. Diberesin relationshipnya. Relationship ini bukan cuma sama pasangan, orang tua juga. Culture-nya adalah orang tua minta apa kita harus kasih segera.
Oke. Enggak dong ya, apalagi buat yang gajian ya. Kalau kayak aku kan nggak gajian nih, aku usaha sendirilah gitu Ya. ya. Penghasilannya tidak menentu, tapi aku juga budgeting nih ngasih orang tua tuh berapa gitu, ngasih mertua berapa. Teman-teman yang gajian, kebayang nggak kalau orang tuanya minggu ini minta uang, minggu depan minta uang, minggu depannya minta uang. Setiap bulan nominalnya beda-beda. Wajar nggak sih kalau kamu jadi nggak tahu sebenarnya orang tua kamu perlunya berapa dan kamu harus kasih berapa. Sementara tiap kali mama bilang, mama perlu sekian nih, transfer sekarang juga gitu. Nah, gimana nggak berantakan uangmu? Apakah itu masalah keuangan? Bukan, itu masalah relationship kamu sama orang tua kamu. Gimana kamu mengkomunikasikan bahwa, ma aku tuh gajian loh, aku tuh gajian setiap tanggal sekian. Mama butuh berapa tiap bulan? Dihitung aja dulu, nanti aku bisa bantu sekian gitu. Itu kan bukan masalah keuangan sebenarnya. Belum lagi tetangga ya kan, tetangga minjem duit mulu, teman kantor minjem duit mulu, teman kantor ngajakin investasi bodong. Itu masalah relationship. Gimana kamu bisa setting boundaries, bisa say no, nggak jadi people pleaser. PR yang kedua tuh, makanya ketika kita ngomongin keuangan sama aku, budgeting tuh ada di tengah-tengah gitu ya. Masih belum, kalau kamu masih belum bisa bilang enggak sama teman kamu yang ngajakin investasi padahal shady, itu PR kamu. Kamu gimana caranya bisa bilang enggak dulu gitu. Itu barulah kita ke step berikutnya, yaitu nyatet pengeluaran dulu gitu. Dan nyatet pengeluaran ini nggak mesti selamanya. Orang tuh mikir kayak aduh ribet banget ya, sampai kapan gue harus nyatet, sampai kapan nih parkir 2.000 5.000 harus dicatat gitu. Enggak kok, nggak mesti dicatat selamanya, asalkan udah tahu capnya berapa, ya bulan depannya tinggal bikin budgetnya aja. Berarti buat transport berapa, buat makan siang berapa, buat investasi berapa gitu, tinggal dibagi-bagi aja. Tapi itu akan jauh lebih mudah ketika masalah emosi dan relasinya dibenerin duluan. Gitu. Next ya ada Ya nextnya baru kita ke financial planning yang step by stepnya tuh, gimana caranya risk management, gimana caranya debt management, gimana caranya investasi, sampai nanti pada akhirnya yang nggak banyak orang bicarakan tentang financial planning adalah mewariskan harta kita. Jadi kita ngomongin financial planning itu masa depan dong, ya kan? Gimana biar bisa survive sampai pensiun. Sebenarnya ketika memutuskan menjadi orang tua, PR-nya tuh bukan cuman bisa survive di masa pensiun secara mandiri, tapi juga gimana aset-aset yang sudah kita kumpulkan itu bisa diwariskan ke anak. Jadi biar kalaupun sekarang kita perintis, anak kita jadi pewaris gitu. Semua orang mikirnya gini, bukan semua sih, kebanyakan orang mikirnya, kalau anak yang punya warisan tuh anak yang manja, nanti dia nggak kerja keras, anak yang privilege tuh pokoknya berbagai stereotipnya. Padahal sekarang kalau disuruh memilih apakah kamu mau mendapat warisan atau tidak, tentu jawabannya mau. Ya kan? Kayak menjadi anak privilege itu nggak berarti jadi anak yang manja. Punya warisan itu nggak berarti nggak kerja keras. Jadi gimana caranya, justru kalau aku sekarang, aku nggak mau lagi bilang sebagai orang tua yang hanya mewariskan pendidikan. Pendidikan itu emang kewajiban. Justru gimana caranya mewariskan juga aset-aset yang sudah dikumpulkan sekarang, biar anakku nggak hidup dari nol. Biar rumahnya nggak usah KPR gitu loh. Biar kalau dia mau usaha bisa dimodalin orang tuanya. Dan gimana caranya anak privilege ini bisa tetap kerja keras, bisa tetap mandiri, bisa tetap resilient. Gitu. Aku tadi ada sharing ke Mbak Anissa sih. Aku ada bikin konten street interview, nanyain kayak kira-kira untuk hidup nyaman di Jakarta tuh butuh biaya berapa sih per bulan? Ya, ada yang jawab, wah minimal harus 10 juta ke atas karena buat nyaman ya gitu, apa mahal gitu. Dan kalau menurut Mbak Anissa, berapa sih yang dibutuhkan untuk harus ngomong nominal ya? Orang-orang hidup nyaman tuh harus seperti apa? Yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga. Dan untuk mencapai itu, biasanya advice apa sih yang Mbak Anissa kasih ke mereka gitu? Oke. Cerita sedikit, aku mulai di Jakarta dengan gaji UMR 2011. Sebelumnya memang pertama kali kerja di Jakarta. Iya, 2011 Oh. aku pertama kali kerja di Jakarta di detik.com itu gajinya 2,8 juta. Itu pun udah besar karena orang lain digajinya 2,5 juta ternyata setelah aku tahu ya. Aku nego kayak nggak bisa nih, gue harus kos, harus ada tambahan 300.000. Di titik itu aku menyadari bahwa ini emang gak cukup apa-apa ya say gaji UMR ini gitu. Makanya gimana caranya aku ingin menaikkan kualitas hidup aku. Kenapa? Karena aku respect banget sih sama kedua orang tua aku, karena dari dulu sih dibesarkannya emang begitu ya. Kedua orang tua aku bilang kalau kamu sampai nikah semua fasilitas tuh akan diambil. Jadi kamu nikah akan dari nol. Nggak boleh bawa mobil. Mobil yang dipakai ini akan diambil. Pokoknya semuanya akan diambil. Dan aku waktu itu ngerasa kayak
gampang lah, aku juga pasti bisa beli Iya mobil iya. lagi gitu kan. Karena, kuliah bawa mobil gitu kan, ada mobil lah yang dipakai bareng-bareng sama adik-adik aku sih, Oke. nggak mobil masing-masing gitu ya. Tapi ada mobil. Hidupku cukup privilege, aku bukan dari keluarga yang susah-susah banget lah, middle class Indonesia lah yang bisa Oke. liburan tapi ke Bali gitu ya, tapi bukan ke Eropa. Ya Oke. segitulah middle class gitu. Karena dibilangin kalau nikah akan diambil semua fasilitas, aku ngerasa, "Oh, pasti bisa lah saya," gitu ya. Mhm. Suamiku waktu itu cuma pakai motor, so aku kayak, "Bisa aku kemana-mana pakai motor, tenang aja," gitu kan. Begitu nikah, pindah ke rumah kontrakan Di yang hanya Jakarta? petakan itu di Jakarta, tiba-tiba jadi nggak punya mobil, tiba-tiba kemana-mana pakai motor, gimana caranya bisa beli mobil yang kemarin aku pakai ya? Kok Mmm. mobil tuh mahal banget ya? Aku baru menyadari dengan gajiku waktu itu pas nikah gajinya sudah tidak UMR karena aku udah pindah pekerjaan dan Oke. secara grade juga udah naik gitu ya. Tapi untuk gajiku waktu itu aja yang udah nggak UMR aja, kok mobil tuh 200 juta ya? Gimana Mmm. caranya gue ngumpulin uang sampai 200 juta? Nah jadi, momen pertama aku termotivasi untuk mencari uang lebih banyak adalah mengembalikan hidupku seperti waktu dibiayai oleh orang Oke. tuaku. Oke. Berat banget biasa pakai mobil terus jadi nggak pakai mobil. Iya. Kayak terus aku juga mikir, "Aduh kalau aku kayak gini terus, apakah anakku bisa hidup sebaik aku?" Karena aku merasa Mmm. hidupku baik-baik aja, apakah nanti dia sekolahnya bisa les segala macam. Iya. Kalau nggak bisa gimana gitu kan. Makanya pas hamil itu aku langsung ke financial planner buat benerin semua keuangannya. Oke. Karena termotivasi nggak bisa nih hidupku sesusah ini, nanti anakku susah juga gitu. Iya. Dan di titik itu jadi menyadari pada saat itu ya, ketika dicek sama financial planner-nya, ini kan tahun 2013, ada Mmm. uang hilang tuh kayak 2,5 juta gitu. Oke. Nggak tahu kemana uangnya. Udah aku catat deh semuanya, ke mall segala macam tuh udah dicatat gitu ya, tapi tetap nggak tahu kemana uangnya. Iya. Nah itu problem dari tidak pernah mencatat. Kita Mmm. jadi nggak tahu uangnya kemana gitu kan. Pada akhirnya si 2,5 juta inilah yang dipakai buat nabung uang sekolah pertama anak. Oke. Ternyata bisa dibagi-bagi ya, oh ternyata sebagian bisa buat dana pensiun, sebagian buat uang SD, sebagian lagi buat uang kuliah. Hanya dari 2,5 juta yang sebelumnya tidak tahu kemana. Oke. Nah dari situ mulailah hidup kami jadi berubah karena motivasinya jadi beda. Oke. Financial planner-nya bilang kamu nggak akan bisa sekolahin anak kamu di sekolah internasional. Dengan kondisi kayak gini, dengan habit kayak gini nggak bakalan bisa. Kamu cuman bisa sekolahin anak kamu di sekolah nasional plus biasa. Oke. Uang pangkalnya sekitar 30 jutaan. Nggak tersinggung karena emang kayak emang nggak punya uang lagi Mhm gitu ya. mhm. Ya udah terima aja gitu kan. Berjalannya waktu ternyata bisa sama-sama ngubah habit. Pada saat itu bahkan sampai ada temen ngajak nongkrong tuh nggak mau kami. Karena Oke. kayak ini adalah biang kerok kebocoran-kebocoran yang selama ini kami nggak tahu kemana. Oke. Fokus banget ngumpulin dana pendidikan anak. 30 juta itu dan ada uang kuliah, ada uang pensiun. Pokoknya target yang dia bilang kita harus capai dalam 6 tahun tercapai dalam 3 tahun. Oke. Oh ternyata bisa. Kita hustling lagi nih. Jadi aku waktu itu aku masih kerja di media, aku udah blogging, satu blog post aku tuh ya beberapa kali blog post tuh gaji tuh udah ketutup lah sebenarnya. Terus aku juga masih nulis buat website brand. Oke. Jadi aku beneran yang hustling banget gitu. Nyari uang banget lah. Sampai akhirnya kok makin sini hidupnya makin berubah ya. Oh udah cuman dalam berapa tahun nikah ya, mungkin 3 tahun atau 4 tahun nikah aku bisa mengembalikan si hidup yang sebelumnya dikasih oleh orang tuaku, Oke. punya mobil lagi, tidak mencicil Oke. ya. Dan akhirnya anakku bisa sekolah internasional. Oke. Ternyata bisa dengan hustling dan tidak tidur bertahun-tahun itu ya. Jadi kalau sekarang ditanya untuk bisa hidup nyaman di Jakarta itu perlu uang berapa, tergantung kamu ingin hidup yang seperti Oke. apa. Aku tuh banyak maunya. Kenapa ya? Karena sebelumnya hidup aku memang nyaman, tapi di Bandung ya, hidupku memang nyaman banget. Aku pingin mengembalikan si kenyamanan itu juga buat anak aku. Ya jadi pastinya besar banget lah gitu. Untuk sekolah dan les-les aja sendiri udah lebih dari 10 juta sih. Ya makanya anaknya 1 ya. Enggak sih sebenarnya kalau anaknya 1 karena aku ternyata tidak terlalu suka menjadi ibu. Waduh. Aku suka sama anakku tapi kalau nambah lagi kayaknya saya nggak bisa kerja gitu ya. Aku Oke. juga masih suka Tapi yang kerja. penting, dia dapat quality of life ya. Quality of life dan kayak orang-orang tuh gini, kalau sekolah internasional nanti teman-temannya pada liburan ke luar negeri gimana Kak? Iya kita liburan ke luar negeri juga gitu kan. Betul. Nanti teman-temannya pada mau misalnya apa barang-barangnya bagus-bagus Kak, barang-barangnya branded, ya kita barang-barangnya branded juga. Nah jadi ketika kita bicara hidup nyaman, itu nyamannya tuh kayak apa Ya. gitu. Ada orang yang hidup nyaman aja kok, saya tinggal di kota kecil, sekolah deket rumah aja, anak nggak usah les atau nggak lesnya online aja pasti 10 juta mungkin cukup untuk sekeluarga gitu. Tapi kalau tinggal di Jakarta
dengan level anaknya sekolah internasional, anakku les 8 macam dalam 1 minggu. 1 minggu hanya 7 hari, lesnya 8. Jadi memang biayanya jadi besar gitu. Oke. Kebayang kalau anak ketiga ya dikali 3 ya. Tapi tadi menariknya Mbak Anissa ngomongin soal side hustling. Betul. Ya kayak nulis blog, nulis untuk brand dan lain-lain, dan tadi Mbak Anissa udah ngomong kayak memang ada orang yang memang setelah dihitung memang nggak cukup gaji dan pengeluarannya, dan berarti benar dong solusinya adalah ya cari tambahan penghasilan. Iya, dan banyak banget ya di sosmed orang yang bilang jangan glorifying hustling culture gitu. Masa lo tidur cuma 4 jam demi uang? Ya karena memang butuh uang. Tolong realistis, kalau memang uangnya kurang ya berarti memang kita masih harus menukar waktu kita dengan uang. Betul, gitu. setuju. Nah, suamiku dulu kerja di multinational company, itu kalau kerjanya bagus bonusnya gede, dan itu dibikin tier gitu kan, dibikin ranking. Jadi kayak top star performers, top performers, dia kejar itu. Jadi bonusnya selalu besar. Dan apa yang kami lakukan, bonusnya nggak pernah dipakai. Makanya asetnya bisa kekumpul dengan lebih cepat. Itu yang orang-orang tuh nggak mau lakukan. Udah hustlingnya nggak mau, nyisihin uang lebih banyak juga nggak mau. Terus gimana caranya uangnya bisa kekumpul lebih cepat gitu. Setuju. Oke. Karena kita lagi ngomongin keluarga, boleh deh ini ya. Aku bring up topik ini ya. Jadi kan banyak statement mengenai kita bahas generasi milenial atau Gen Z yang lagi prepare untuk berkeluarga, ya. Dan mereka juga lagi ngumpulin nih, sebenarnya lagi ngumpulin, dan tapi banyak statement dari generasi atas lah ya, X dan boomer mungkin, yang ngomongin udah nikah dulu nanti ada rezekinya gitu. Apa komentar dari seorang financial planner mengenai statement ini? Sebagai orang yang realistis dan sebagai perempuan, aku sih enggak ya. Kayaknya kalau dulu misalnya pacarku kerjaannya nggak oke gitu ya, terus penghasilannya nggak oke, kayaknya aku juga nggak akan nikah sih. Tapi balik lagi, apakah keluarganya mempedulikan itu apa enggak? Karena sebagai perempuan, kita tuh hati-hati banget sama pembicaraan atau diskusi-diskusi soal uang. Takut dikatain matre, ya kan, ini matre banget sih, belum apa udah ngomongin uang. Bedanya di keluargaku ini tuh dibicarakan banget. Karena anaknya 3, perempuan semua. Kami tuh ngomongin uang banget. Dulu tuh ngomongin uang yang kayak nanti kalau nikah itu suaminya harus begini tuh ayahku tuh ngomongin banget. Jadi pas sudah kerja dan bawa pacar ke rumah itu pasti ditanya, kerjanya di mana, gajinya berapa, karyawan tetap atau bukan. Itu tuh ditanya. Kalau aku nggak bisa jawab kan gimana ya, tidak mungkin gitu ya. Jadi pembicaraan-pembicaraannya tuh sangat umum gitu. Bahkan ditanya sampai kayak asuransi kantornya bagus nggak? Nanti kamu di cover apa gitu. Jadi aku mikir kayak aku nggak apa-apa ya nanya sama pacarku kayak gitu. Toh ayahku juga nanya. Jadi aku merasa itu biasa aja nanya-nanya ke pacarku untuk gaji kamu berapa. Ternyata orang lain tuh enggak. Bahkan orang tuanya nggak bertanya si pacarnya ini pekerjaannya apa gitu. Ya udahlah, yang penting udah ketemu jodohnya. Jadi kan orang zaman dulu adalah kalau ada yang ngelamar tandanya jodoh gitu, kayak enggak dong ya kan. Tolonglah kita realistis dikit gitu. Nah, kalau keluarga aku tuh enggak. Bahkan dulu aku pengen nikah umur 23. Ya ampun, emang kenapa ya aku pengen nikah umur 23, itu memang aneh ya. Orang tua aku tuh kayak enggak bisa kamu nikah umur 25 minimal gitu. Karena pasti kerjaan belum settle, prefrontal cortex otaknya juga belum terdevelop gitu kan. Jadi memang banyak banget dipengaruhi oleh keputusan-keputusan keluargaku juga gitu. Jadi aku nggak setuju sih nikah dulu aja nanti dari segi, tergantung banget gitu ya. Satu, kalau buat aku sendiri pekerjaannya wajib penghasilannya aku nggak mau kayak tiba-tiba kayak pekerjaannya apa, aduh nggak jelas, bisnis ini bisnis itu tapi nggak pernah tahu penghasilannya apa gitu. Tidak ya, menurut aku kayak aku bisa cari uang sendiri, lebih baik nggak nikah gitu daripada menikah dengan orang yang tidak bisa responsibel gitu kan. Tapi pun karena banyak yang ngerasa nggak apa-apa lah, nanti juga ada rezekinya lalala. Ya kalau orangnya suka kerja keras sih pasti ada rezekinya. Kalau ternyata orangnya nggak mau, udah nggak bantuin kamu di rumah, nggak bantuin kamu urus anak, nggak bantuin kamu provide untuk keluarga, kan sebenarnya ngapain nikah gitu. Makanya aku ngerti banget banyak anak-anak Gen Z yang kayak jadinya nggak mau nikah, perempuan-perempuan, karena kayak gue sekarang hidup udah enak. Kalau harus menurunkan standar menikah dengan orang yang tidak sesuai standar yang diinginkan, ngapain gitu. Itu fenomena yang sedang terjadi ya di kalangan Gen Z ya. Banget. Dan bener kan, aku setuju aja gitu. Jangan sampai menikah malah jadi ngerepotin kamu. Jadi menurunkan quality of life-nya. Betul, dan apalagi kalau semua tanggung jawabnya jadi dibebankan ke si istrinya gitu.
Oke, tanggung jawab finansial istrinya kerjanya oke banget gitu ya, nggak apa-apa asalkan suaminya mau taking over hal lain. Oke. Jadi menjadi provider itu nggak hanya provide uang aja, tapi apa kontribusi kamu dalam rumah tangga. Kontribusi bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk hal lain. Oke, misalnya suaminya kerjanya nggak oke nih, tapi dia all in banget, dia ngurusin rumah sampai kita nggak pernah tahu misalnya sampah kapan dibuang. Mmm, Pokoknya makan udah ada semua, anak keurus, kita nggak pernah ngerti kapan itu seragam disetrika, pokoknya udah selesai semuanya. Istrinya kerja, ya nggak apa-apa, fair-fair aja kalau menurut aku. oke. Tapi ini udah suaminya nggak ngurusin rumah, nggak ngurusin anak, nggak provide financially juga, kan sebenarnya ngapain nikah Oke. gitu. Jadi telat nikah it's okay ya? There's no such thing as telat nikah Enggak, sih. no such thing, oke. Iya, Boleh telat jelasin? telat itu menurut siapa dan Betul. kenapa kamu juga menghakimi dirimu sendiri dengan telat menikah gitu. Oke. Karena kita merasa ketika semua teman-teman kita menikah dan kita belum nikah maka itu terlambat gitu. Padahal belum tentu yang menikah itu juga benar-benar menikmati pernikahannya, menjalani pernikahannya dengan baik. Jangan-jangan mereka juga buru-buru menikah karena disuruh orang tuanya, Oke. menikah karena kayak adiknya mau nikah jadi kayak gue nikah duluan deh karena adik gue mau nikah. Itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi menikah adalah bukan sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru, bukan sesuatu yang dilakukan karena udah ada yang ngelamar, tapi benar-benar harus detail banget. Jadi dulu aku punya 40 kriteria sebelum 40. menikah. Oke. Dan ini tuh termasuk bukan cuman apakah aku boleh bekerja atau tidak. Itu kan umum ya pertanyaannya ya. Oke. Kalau udah nikah aku boleh kerja nggak? Kayaknya itu orang udah pada nanya deh. Ini tuh termasuk kayak kalau sudah punya anak aku boleh liburan bareng teman-temanku nggak? Kalau nggak boleh, kayak aku nggak mau nikah deh sama dia Oke. gitu. Sampai detail-detail kayak aku boleh nonton konser nggak kalau sudah nikah dan punya Oke, anak gitu. oke. Karena ternyata kan banyak yang nggak boleh Iya, iya, ya gitu. Dan ternyata setelah aku ngobrol sama anak-anak Gen Z nih di sekitar aku, mereka tuh kriteria lebih banyak lagi sampai 100 gitu. Oke. Karena satu deh, mencari laki-laki tidak merokok aja susah sekali. Oke. Iya, itu aja tuh kayak oh susah banget ya ternyata ya. Oh pantas deh aku ngerti banget deh kenapa kalian tidak mau menikah gitu. That's Oke. okay. It's okay ya? That's a very good advice sih. Jadi ngelanjutin lagi deh yang masalah rumah tangga ya. Ada mungkin ini nggak tahu ya statement dari generasi sekarang atau seperti apa. Wajar nggak sih menurut Mbak Anissa kalau wanita itu berkontribusi dalam keuangan di rumah tangga? Karena banyak statement kan laki-laki harus jadi provider. Wajar nggak untuk wanita berkontribusi? Balik lagi wajarnya menurut siapa. Dan tadi kayak yang udah aku mention ya, selama kontribusinya ada, kontribusi nggak mesti dalam bentuk uang gitu. Oke. Kontribusi rumah tangga tuh bentuknya macam-macam banget. Uang adalah salah satunya aja. Apalagi kalau udah punya anak, yang dipikirin tuh nggak kelar-kelar. Kayak anak hari ini sarapannya apa, bekal sekolahnya apa, snacknya apa, makan siangnya nanti gimana, makan malamnya nanti gimana. Kalau dia bisa kontribusi, mikirin dan ngelakuin itu, maka itu tetap kontribusi gitu. Oke. Kalau apalagi zaman sekarang ya, banyak banget yang kena layoff, ternyata suaminya diputus kontrak. Kalau dia ternyata bisa taking over segala urusan rumah, menurut aku nggak masalah. Oke. Karena aku pernah. Oke. Jadi one day pas pandemi, suamiku kan tadi aku cerita kerja Ya. di multinational company ya, dia engineer, itu kena anxiety disorder. Jadi didiagnosa oleh psikiater anxiety disorder, minum obat selama 1 tahun, nggak sembuh-sembuh karena trigger utamanya adalah kerjaan kantor. Oke. Apakah kerjaan kantornya memang demand-nya tinggi? Tidak juga, memang tadi ngejar bonus yang tinggi. Jadi Oke. kayak bener-bener pengen kerja terus gitu. Tapi aku lelah juga, satu rumah dengan orang yang sakit, dan pada saat itu aku udah konten, followersku udah lumayan banget lah. Penghasilanku cukup oke gitu ya untuk menghidupi si keluarga ini, masih bisa investasi juga, tabungan ada, dana darurat aman. Ya pokoknya kami berdua nggak bekerja sama sekali selama 2 tahun tuh. Anak masih bisa sekolah, masih ada tabungan segala macam tuh aman. Akhirnya aku bilang kamu resign aja deh, ngapain kerja tapi jadi sakit gitu. Ya. Waktu itu karena followersku udah banyak, kami bikin kayak konten suamiku resign, itu ternyata rame banget. Bukan orang terkejut karena suamiku resign, tapi kayak selama ini juga suamiku udah nggak kerja kak, ya karena di layoff, karena sakit, karena segala macam. Tapi mereka nggak berani speak up karena tadi ada judgement bahwa suami harus jadi provider. Oke. Sampai ada yang diem-diem nggak bilang sama keluarganya, jadi tetangga nggak tahu kalau suaminya udah nggak kerja. So aku ngerasa kayak kenapa ya selama ini, waktu itu kami udah kayak berapa ya, mungkin 9 tahun menikah, yang banyak provide kan dia selama 9 tahun. Kayak kontribusiku tuh jauh lebih kecil gitu. Sekarang kalau cuma di switch untuk sementara kayaknya aku nggak masalah gitu. Apalagi kondisinya memang sakit Ya, gitu. ya. Tapi ternyata seramai itu responnya Iya. gitu. Wah karena begini begitu. Nah abis itu suamiku kuliah lagi.
menjadi terapis anak. Jadi sekarang switching karir banget di umur 35. Oke. Jadi sekarang praktiknya sebagai terapis anak. Nah, tentu dari nol lagi dong penghasilannya ya. Meskipun pada akhirnya biaya kuliah bukan aku yang biayain juga, dia punya tabungannya sendiri segala macem. Tapi dari nol lagi ya udah nggak apa-apa. Tapi masing-masing di antara kita punya kontribusinya masing-masing gitu. Dan sekarang karena penghasilannya lebih kecil, ya udah dia taking over semuanya, rumah segala macam. Dan itu ternyata aku lebih happy. Kenapa? Karena anakku menjelang remaja dan orang bilang anaknya udah besar, anaknya bisa ditinggal kemana-mana. Ternyata makin anaknya besar makin gak pengen ninggalin. Anak remaja justru bukan untuk ditinggal-tinggal. Justru aku malah lebih tenang ninggalin anak bayi. Anak bayi cuma minum susu doang ya kan. Anak remaja tuh beneran banyak banget yang diceritakan, banyak banget yang dirahasiakan, banyak banget yang harus ditemeninnya gitu. Nah jadi aku senang banget kami berdua sekarang sama-sama bekerjanya fleksibel. Jadi bisa antar jemput anak, antar jemput les itu tanpa driver sama sekali, bisa quality time di mobil. Itulah kontribusinya gitu. Kontribusinya adalah nemenin anak gitu. Jadi aku nggak masalah sama sekali sih. Kalau sekarang kamu ngerasa suamiku juga penghasilannya kecil banget, lebih kecil dari aku jadi nggak respect sama dia. Pertanyakan sama diri kamu, kenapa respect kamu diukurnya pakai uang gitu. Apakah dia nggak melakukan hal-hal lain yang juga berkontribusi pada rumah tangga sehingga kamu nggak respect gitu. Menurut aku level paling rendah respect sama suami tentang uang tuh kayak kok bisa ya cuman ngehargain suami karena uangnya aja gitu. Wah itu good statement. Boleh diulang sekali lagi? Level respect paling rendah adalah respect karena uang. Level respect paling rendah pada suami itu adalah karena uang. Masa iya karena suami suatu hari menghasilkan uang lebih rendah kamu jadi nggak respect sama dia. Begitu pula dengan suami-suami. Banyak banget nih suami-suami yang bilang jangan sampai penghasilan lo lebih kecil dari istri, nanti diinjek-injek sama istri. Kenapa kamu menganggap istri kamu akan nginjek-injek kamu? Kayak apakah istri kamu segitunya? Apakah istri kamu gak sayang sama kamu? Kok malah saling menginjak-injak gitu? Kenapa level respectnya balik lagi diukur dengan uang gitu? Sedih ya. Waduh, seru banget sih ngobrol sama Mbak Anissa. Very good advice, very realistis. Dan ini harus dengerin sih. Teman-teman milenial Gen Z wajib dengerin advice dari Mbak Anissa. Karena tadi bahas perempuan, wanita. Dan by the way fun fact-nya Mbak Anissa tamu wanita pertama di Vlognomics. Wow, seru banget. It's our privilege, our honor. Dan aku lihat di Instagramnya Mbak Anissa, bio-nya, bantu perempuan paham finansial, berdaya dan percaya diri. Aku pengen bring up this data ya. Ini ada National Survey on Financial Literacy and Inclusion 2023 tapi ya, based on gender. Dia bilang literacy rate dari wanita itu 67%, sedangkan pria 64%, lebih tinggi wanita. Ya. Dan literasi. Terus financial inclusion rate itu berarti kayak inklusi keuangannya itu lebih tinggi wanita 76%, pria 74% gitu. Lebih tinggi wanita daripada pria menurut survei OJK juga ya. Ini sesuai nggak dengan observasinya Mbak Anissa? Jadi sebenarnya ketika menikah, perempuan itu langsung dapat peran tambahan sebagai Menteri Keuangan Keluarga, regardless dia bisa atau tidak, ya kan? Kan sama-sama pertama kali menikah, sama-sama nggak pernah ngatur uang juga, kok tiba-tiba jadi si istrinya yang dibilang Menteri Keuangan. Suami-suami banyak yang maunya simple aja, ya udah kamu dia ngurusin rumah nih, kasih uangnya, tanpa menyadari bahwa urusan rumah itu perintilannya itu sangat-sangat banyak. Nggak cuman bayar listrik ya, harus memperhitungkan beli galon nih berapa hari sekali. Tukang kebun mau datang berapa lama sekali, tukang sampah dibayarnya kapan, perintilan rumah tuh sangat-sangat banyak. Dan si suami kayak nih kasih aja uangnya gitu kan, ini buat rumah tangga. Makanya wajar banget kalau literasi keuangan perempuannya jadi lebih tinggi. Begitu pula dengan inklusi keuangannya. Inklusi keuangan ini kan mencakup akses pada layanan produk dan jasa keuangan ya, termasuk belanja di e-commerce, beli pulsa, beli listrik, itu inklusi keuangan tuh. Makanya perempuannya juga yang lebih tinggi. Karena biasanya nih ibu-ibu nih paket lagi, dicek dulu apakah paketnya buat keluarga atau buat diri sendiri. Ya kan? Seringkali paket lagi yang datangnya adalah perkara urusan anak semua gitu, skincare anak, apa anak segala macam. Datang lagi paket ternyata adalah sabun cuci apa. Itu kan sebenarnya bukan dia yang belanja, tapi itu jadi akan masuk ke angka inklusi keuangan karena dia berbelanja lebih sering daripada si suaminya.
suaminya. Berarti data ini benar. Berarti data ini benar, tapi juga menurutku butuh lebih imbang supaya bebannya nggak ada di istri aja gitu. Butuh suami-suami yang nggak cuman peduli sama investasi dana pendidikan, investasi dana pensiun, tapi juga taking over keluarganya tuh kayak gimana. Karena Oke. beban mental itu nyata banget. Kita tuh nggak pernah ngomongin yang namanya mental load ya. Ini aku udah sering banget ngomongin ini di Instagramku. Oke. Mental load ini adalah pikiran-pikiran yang muncul terus di kepala ibu-ibu biasanya karena nggak di-share sama suaminya. Jadi abis ngantar anak sekolah, aduh berarti nanti siang dia makan apa ya, aduh kemarin dia makan ini tapi kayaknya dia udah bosen deh makan ini, oh seragamnya belum disetrika, nanti sore dia les kumon, berarti harus bawa apa ya, perginya jam berapa ya, snacknya apa ya, panjang banget. Tiba-tiba nih suaminya datang, terus cuma nanya sesuatu lah. Ini aku pernah bikin kontennya. Suaminya cuma nanya tisu di mana. Meledak dong, kayak gue lagi mikir banyak banget gitu ya. Kenapa lu nanya tisu di mana? Kita tinggal di rumah ini sudah berapa lama? Kenapa kamu nggak tahu tisu di mana? Karena pikirannya nggak berhenti. Oke. Gitu. Nah pikiran ini sebenarnya bisa dibagi nih sama si suami. Oke. Tolong dong kamu yang urusin semua groceries ya misalnya. Terserah kamu deh, kamu bikinin meal plan-nya. Nanti tinggal aku yang masak. Tapi kamu yang belanja, kamu yang bikin list belanjanya. Pokoknya aku mau semuanya ada di kulkas. Oke. Nggak mau tuh biasanya si suami-suami. Kenapa? Karena selama ini udah enak nggak melakukan itu. Ya kan? Oke. Karena selama ini udah enak, ketika diberikan beban tambahan biasanya dia nggak mau. Istrinya lagi yang kena bebannya lagi, ya udah gimana nggak meledak lah dia. Itulah cikal bakal dari emak-emak cerewet, emak-emak suka marah-marah. Ya karena mikirinnya nggak dibagi sama si suaminya. Suaminya ngerasa udah dikasih uang aja cukup. Nggak loh. Bahkan gini, mau belanja ke supermarket aja, bikinin aja kamu daftar belanjanya lah. Itu yang bikin ruwet ya kan? Betul. Bikin daftar belanjaan tuh lama banget, kita harus cek kecap habis apa enggak, sabun cuci piring habis apa enggak, kamu dong yang cek gitu. Nah, berbagi peran dan berbagi beban ini yang aku terus menerus suarakan supaya kita nggak capek sendirian, karena jadi perempuan tuh capek banget gitu tanpa berbagi beban dengan pasangan. Wah, itu nasihat buat pria-pria. Felix juga editor. Felix, kamu sudah menikah? Belum, Gen Z nih, Gen Z. Oh iya. Oke, jadi apa misi dari Mbak Anissa untuk perempuan? Kan based on bio-nya pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu adalah mengingatkan kamu bahwa kalaupun kamu sudah menikah, kamu itu bukan cuma istri dan ibu. Saking ruwetnya menjadi istri dan menjadi ibu, biasanya tuh lupa untuk jadi diri sendiri. Oke. Bahkan punya hobi aja tuh enggak. Kamu sukanya apa? Apa ya? Gak tahu lagi sukanya apa gitu. Sukanya nonton drakor, Kak. Nah, kita berpikir nonton sesuatu entertainment, doom scrolling itu adalah entertainment. Padahal itu bukan sebenarnya. Kamu boleh loh melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri yang benar-benar lepas dari screen, fokus jadi dirimu sendiri. Kamu boleh baca buku, kamu boleh lagi belajar hal baru, kamu boleh nongkrong sama teman-teman kamu. Padel juga boleh. Kamu boleh padel, kamu boleh olahraga, kamu boleh pilates, kamu boleh ngelakuin apapun full untuk dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Karena ada rasa bersalahnya gitu. Nah itu yang aku nggak mau, makanya aku fokus untuk gimana caranya kamu percaya diri, gimana caranya kamu nolak orang, gimana caranya kamu bagi waktu. Karena tanpa kepercayaan diri ini adalah sumber utama ya. Ketika kamu udah percaya diri, yang lain akan berjalan lebih baik. Ketika kamu nggak percaya diri, kamu jadi nggak bisa nolak ajakan teman kamu nongkrong padahal kamu maunya pilates gitu. Ketika kamu percaya diri, kamu jadi bisa bilang ke suami bahwa kayaknya aku mau nonton konser deh malam minggu, kamu nggak boleh kemana-mana ya, kamu jagain anak di rumah. Karena kamu percaya diri. Kalau kamu nggak percaya diri, masalahnya akan kemana-mana. Makanya aku banyak juga bikin konten gimana caranya lebih percaya diri, gimana caranya nggak dengerin omongan orang, gimana caranya kita yakin bahwa keputusan kita adalah keputusan yang tepat tanpa dipengaruhi orang lain gitu. Kepercayaan diri berarti ya. Sebelum kita closing boleh deh tips, mungkin udah sering dibikin di konten ya, mungkin tips gimana caranya supaya punya percaya diri. Pertama, yakin dulu kalau kamu tuh cuman ada satu. Jadi kamu adalah kamu, nggak ada yang bisa menggantikan kamu di dunia ini. Suamimu memilih kamu karena kamu adalah kamu, dan anak kamu lahir dari kamu juga. Itu aja sudah spesial banget. Kamu tuh spesial gitu ya. Nggak ada dua kamu di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar bikin batasan. Ini paling penting dan ini yang paling sulit. Ketika kamu ngerasa hati kamu nggak kena gitu ya, kayaknya aku nggak mau ini deh, udah jangan. Bilang enggak. Seringnya di hati bilang enggak, di mulut bilang iya. Nggak mau, ya udah deh nggak apa-apa. Itulah yang bikin kamu keuangannya berantakan karena ngutangin teman melulu, keuangannya berantakan karena orang tua minta kamu kasih melulu, keuangannya betul, keuangannya berantakan karena diajakin nongkrong, iya melulu padahal sebenarnya kamu nggak mau gitu. Kemudian yang terakhir, iya kasih waktu buat diri kamu sendiri, karena
sebagai ibu, sebagai perempuan itu berpikir terus, mikirin orang lain terus, mikirin kerjaan, mikirin rumah, mikirin anak, sampai nggak punya waktu buat diri sendiri, sehingga pas ditanya kita sukanya apa, kita maunya apa, kita bingung. Padahal dengan kita tahu kita sukanya apa, kita maunya apa, kita belajar apa, itu meningkatkan level kepercayaan diri banget. Belajar dari nggak bisa sampai ulang ya. Belajar dari bisa sampai salah lagi. Belajar dari nggak bisa jadi bisa, itu tuh bikin kita lebih percaya diri. Nah, karena ada proses-proses yang kayak, oh ternyata aku mampu ya, oh ternyata aku bisa ya, ternyata setelah jadi ibu aku tetap bisa loh mencapai sesuatu gitu. Makanya penting banget untuk cek level kepercayaan diri kamu tuh lagi ada di mana. Apakah kamu kalau pergi sendirian kamu ngerasa semua orang ngeliatin kamu? Enggak, semua orang nggak ngeliatin kamu kok. Itu kamu aja mungkin kurang percaya diri. Gitu. Wah, very good advice, bagus. Mbak Nisa, ini mungkin 1-2 pertanyaan terakhir ya. Aku notice juga Mbak Nisa ada posting menjadi ngobrol sama perwakilan partai kalau nggak salah ya. Mbak Nisa ada ngomongin soal peran dan kehadiran negara. Betul. Apa sih yang jadi keresahan Mbak Nisa dan apa yang masih menjadi misi yang belum terselesaikan? Mungkin salah satunya dari peran negara. Mbak Nisa pengennya peran negara seperti apa? Wow, ini pertanyaannya lumayan dalam ya. Tapi gini, ketika aku ada di titik yang sekarang, aku tuh merasa hidup aku tuh tidak susah ya. Anakku sekolahnya enak, hidupku nyaman. Semakin aku hidup nyaman, semakin aku menyadari banyak orang yang hidupnya tidak nyaman. Baru kita jalan ke perempatan rumah aja, lampu merah, kita banyak ngelihat mobil yang harganya miliaran sebelahan sama tukang ojek gitu. Kok bisa kayak gini? Kok bisa tukang ojek ini bahkan mungkin uang untuk hari ini aja dia deg-degan dapat apa enggak gitu. Intinya aku baru merasakan, oh ternyata ini tuh karena negara tidak hadir. Dan ini juga hadir dari privilegeku ya. Beberapa tahun terakhir aku banyak liburan ke luar negeri. Oh ternyata berbeda sekali ya tinggal di negara di mana negaranya tuh terlibat. Jadi 3 hal yang selalu aku suarakan itu adalah keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Kalau negaranya terlibat, kita akan punya 3 itu. Tapi bahkan sekarang keamanan aja kita nggak punya. Kita jalan di pinggir jalan, tas kita tuh di depan loh. Kita hati-hati banget loh, ya kan? Apalagi cewek-cewek ini takut banget ada yang catcall, takut banget apa. Sangat-sangat berhati-hati. Apalagi ibu-ibu, emang ada ibu-ibu zaman sekarang gitu ya, yang kelas menengah ke atas lah ya, ngasih anaknya naik transportasi umum padahal masih SD. Nggak dong, takut dong anak SD naik Transjakarta sendirian gitu. Kenapa? Karena nggak punya kita rasa aman itu. Sementara kita lihat di Jepang nih, anak TK kok naik bis sendirian ya. Oh ternyata orang tuanya punya perasaan aman. Kenapa? Karena diberikan oleh negara perasaan amannya. Yang tersulit adalah ketika kita jadi korban kejahatan. Kita jadi korban kejahatan nih, rumahku pernah kecurian, rumahku kecurian, barang elektronik nih semuanya habis. Rasa amannya hilang dong. Logikanya ketika kita kehilangan rasa aman itu, kita lapor kepada pihak yang berwajib, kita dikembalikan rasa amannya. Oh iya, mohon maaf ibu bisa sampai kehilangan seperti ini, kita carilah pencurinya gimana caranya gitu ya. Ini kan enggak, kita cuma lapor, lalu apa gitu. Nggak bisa, sebisa mungkin kita nggak jadi korban kejahatan. Karena ya udah apes aja gitu, termasuk investasi bodong, termasuk kalau kita ketipu scammer. Penipunya bisa ditangkap, uang kita nggak bakal balik. Saking kita nggak punya rasa aman itu, saking nggak bisa diberikan oleh negara rasa aman itu. Dan juga kesehatan dan pendidikan. Kesehatan ini nggak dijamin sepenuhnya loh sama negara. Kayak udah alhamdulillah sedikit ada BPJS ya sekarang, tapi pun nggak semua orang punya BPJS loh. 2025 ada anak mati karena cacingan, itu menurut aku gak masuk akal. Kemana nih negaranya? Sampai dia gak punya, si anak yang meninggal karena cacingan ini kan gak punya BPJS. Bahkan dia gak punya akte kelahiran dan gak punya surat-surat lahirnya, sehingga tidak bisa mengurus BPJS-nya. Itu kan juga karena ketidakhadiran negara. Kok bisa loh di negara maju, begitu anak lahir datang petugasnya, diurusin semuanya, bahkan dikasih segala macam akses-akses yang dipunya. Informasi-informasi itu datang sendiri gitu. Bahkan kalau di Scandinavian country ya, ibu-ibu aja kan harus vaksin HPV tuh yang buat kanker serviks ya. Itu tuh petugas yang datang ke rumah, bu ibu umurnya segini, ibu belum vaksin ya. Kan nggak ada gitu, kesehatan aja tidak dijamin loh. Dan yang terakhir pendidikan. Ternyata kalau di negara maju, profesi financial planner tuh tidak akan laku loh. Karena tidak akan ada orang yang bikin tips mengumpulkan dana pendidikan anak. Pendidikannya gratis. Sekolah dimanapun kualitasnya sama, yang penting dekat rumah aja.
sekolah Oke. kualitasnya sama kok, oke-oke aja kok, bahkan bangunannya bagus banget, mewah gitu ya. Nggak ada gitu, cuman di sini. Makanya sebagai ibu, sebagai perempuan sebenarnya jadi bebannya jauh lebih besar karena si negara ini nggak hadir, rasa aman nggak punya, anak sakit kita yang mikirin. Dana pendidikan aja kita ngos-ngosan loh, bener-bener dari hamil ya kamu ngumpulin dana pendidikan ya, kalau nggak bakalan kekejar gitu karena pendidikannya dikomersialisasi. Oke. Makanya kemarin aku dengar pendapat sama satu partai, aku respect banget dan aku terbuka sama partai-partai lain yang mau dengar pendapat soal ini, terutama soal isu-isu perempuan ya. Itu aku respect banget meskipun pada akhirnya pertanyaannya selalu lalu setelah ini apa gitu. Karena Ya. aku beberapa kali sih bukan cuma di partai yang kemarin aja. Kemarin banget juga aku datang ke salah satu kementerian, Oke. bertemu langsung dengan menterinya, dengar pendapat juga soal isu perempuan dan setelah pulang aku tetap lalu setelah ini apa ya Oke. gitu. Lembaga-lembaga Ngerti. negara banyak sekali mereka sebenarnya terbuka gitu untuk dengar pendapat, terutama kalau memang orang yang cukup vokal di media sosial seperti aku. Tapi pada akhirnya memang kalau ditanya pesimis atau tidak, cukup pesimis. Ini akan berubah in my lifetime Iya. gitu ya. Tapi meskipun aku pesimis bukan berarti aku akan diem aja gitu Oke. ya. Masa sih udah pesimis terus ya udahlah nggak bakal berubah juga, ya nggak juga gitu. Aku akan tetap menyuarakan ini, menyuarakan keterlibatan negara. So at least mungkin kalaupun akunya udah nggak ada, anakku bisa punya kehidupan yang lebih baik di negara ini Oke. gitu. Wow. Oke. Untuk closing, apa nih yang bakal Mbak Anissa lakuin for the next mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan? Apakah kita tetap konten terus menyuarakan ini terus ke negara apa gimana? Apa plannya? Iya, jadi pertama sebenarnya ketika aku mulai menyuarakan keterlibatan negara itu kan sekitar 3 tahun yang lalu ya. Oke. Dan waktu itu responnya masih kayak ibu-ibu nggak usah ngomongin politik. Kalau sekarang responnya udah bergeser, ibu-ibu harus ngomongin politik. Wow. Karena bahkan mbak kamu di rumah itu dipengaruhi sama politik. Kenapa kamu ditinggalin mbak kamu pulang kampung kabur-kabur? Itu karena nggak ada aturan yang mengikat mereka sebagai pekerja rumah tangga. Ya, oke. Mereka bahkan nggak punya minimum upah yang diatur, Betul. sehingga mereka mau kabur pun nggak masalah gitu. Banyak banget hal-hal dari kehidupan perempuan yang sebenarnya dipengaruhi oleh politik. Jadi target pertama aku sebenarnya aku pengen followersku lebih banyak. Oke. 1 juta followers, come on follow aku. Supaya ketika aku bicara ini yang mendengar pun lebih Betul, banyak betul. gitu. Jadi impact-nya tuh akan jauh lebih besar. Setuju. Itu yang pertama. Yang kedua aku sedang bikin studio juga. Jadi aku pengen konten lebih oke lah ya. Jadi memang di 3 tahun atau 5 tahun ke depan masih akan berputar di konten ini supaya tadi impactnya lebih besar. Orang tuh mikir kayak nggak apa-apa kan sekarang juga followernya udah banyak gitu. Sekarang juga yang dengar lebih banyak, nggak bisa gitu. Social currency ya, ketika followers kamu 1 juta, 2 juta, pasti yang mendengar akan berbeda gitu Betul, dibandingkan betul. followers kamu 300.000 seperti Setuju. sekarang. Kalau 6 tahun lagi, nah itu 5 tahun ya. 6 tahun lagi anakku sudah akan kuliah. Oke. Nah, itu kami akan berbeda mungkin ya, karena aku dan suamiku punya cita-cita ingin traveling aja sih setelah anakku Oh, kuliah. Jadi ya mungkin akan jadi travel content creator, kita nggak tahu. Oke. Cuman ya ada rencana itu sih untuk traveling saat Oke. anak Wow. kuliah. Tapi untuk sementara masih seputar uang, keluarga, Betul, dan karena sekarang tuh kan, wanita. karena kami sekarang tuh liburan 1 bulan dalam 1 tahun. Nanti pengennya kerjanya 1 bulan, liburannya 11 bulan. Bisa, amin, amin. Amin. Oke. Wah, seru banget ngobrol sama Mbak Anissa. Thank you banget insights-nya. Kayak tadi aku bilang, jarang sih dengar pendapat yang realistis seperti ini, yang ngelihat dari perspektif yang gak kuno, tanda kutip ya, lebih modern. Dan I think teman-teman yang nonton bakal banyak belajar dari opini dan perspektif dari Mbak Anissa sih. Ya, thank you udah sekali lagi udah mau main ke Voknomis Podcast. Semoga kita bisa datang lagi one day ya. Oke, thank you Mbak Anissa buat waktunya. Terima kasih. Thank you Voknomics.